Renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 19 September 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah teladan kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami hidup sebagaimana Kristus hidup, penuh penyangkalan diri, rela menderita, dan tetap setia dalam menjangkau jiwa-jiwa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidabutar. Kepada Saudara Sudung, kami persilahkan. Selamat pagi, saudara dan saudari sekalian, di mana saja pun berada. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, Kamis, tanggal 19 September, berjudul Teladan Agung. Ayat inti terdapat di dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Anda mungkin berkata bahwa Anda telah tertipu dan telah memberikan harta Anda kepada mereka yang tidak layak menerima kasih Anda. Dan karena itu, Anda menjadi putus asa dalam mencoba membantu yang membutuhkan. Saya mempersembahkan Yesus di hadapan Anda. Dia datang untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh, untuk membawa keselamatan bagi bangsanya sendiri. Tetapi mereka tidak mau menerimanya. Mereka memperlakukan belas kasihannya dengan cemooh dan hinaan. Dan akhirnya mereka membunuh Dia yang datang dengan tujuan untuk memberi mereka kehidupan. Apakah Tuhan kita berpaling dari ras yang telah jatuh karena hal ini? Meskipun upaya Anda untuk kebaikan telah gagal 99 kali, dan Anda hanya menerima penghinaan, celaan, dan kebencian. Namun, jika ke-100 kalinya terbukti berhasil, dan 1 jiwa diselamatkan, oh, betapa besar kemenangan yang telah diraih. 1 jiwa direnggut dari cengkraman setan, 1 jiwa diuntungkan, 1 jiwa didorong. Ini akan membalas Anda 1000 kali lipat atas semua usaha Anda. Kepada Anda, Yesus akan berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bukankah seharusnya kita dengan senang hati melakukan semua yang kita bisa untuk meniru kehidupan Tuhan kita yang ilahi? Banyak orang yang merasa takut untuk berkorban demi kebaikan orang lain. Mereka tidak mau menderita demi menolong orang lain. Mereka menyanjung diri sendiri, bahwa mereka tidak dituntut untuk merugikan diri sendiri demi kebaikan orang lain. Kepada mereka, kita berkata, Yesus adalah teladan kita. Ketika permintaan diajukan kepada kedua putra Zebedeus untuk duduk di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya dalam kerajaannya, Yesus menjawab, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang
bagi siapa itu telah disediakan. Berapa banyak yang dapat menjawab, kita dapat minum dari cawannya, kita dapat dibaptis dengan baptisannya, dan menjawab dengan pengertian. Berapa banyak yang meniru teladan agung itu? Semua orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus dengan mengambil langkah ini telah berjanji untuk berjalan sebagaimana Dia berjalan. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, jilid 2, halaman 31 dan 32. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini merupakan nasihat yang baik sekali bagi kita. Tidak sedikit dari kita yang dengan senang hati menolong, tetapi ditipu oleh yang ditolong. Dan yang menipu kita itu tetap datang kepada kita dengan tipuan lanjutan supaya mendapat pertolongan dari kita. Dan jika tipuan-tipuan itu akhirnya ketahuan, umumnya orang tidak berkenan membantu lagi. Tetapi tidak demikian dengan Yesus, Sang Teladan Agung. Gospel Workers halaman 1892, halaman 67 paragraf 2 berkata, Teladan agung kita yang berada dalam terang kemuliaan Bapanya dihina dan ditolak manusia. Celaan dan tuduhan palsu mengikutinya. Kemudian The Desire of Ages halaman 700 paragraf 3 melanjutkan. Kristus menderita dengan sangat parah akibat pelecehan dan hinaan di tangan makhluk-makhluk yang telah Ia ciptakan, dan untuk mereka Ia memberikan pengorbanan yang tak terbatas. Ia menerima segala penghinaan. Hal ini sudah dinubuatkan sebelumnya oleh Yesaya. Yesaya 50 ayat 6 berkata, Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Yesaya 53 ayat 3 berkata, Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Bahkan, Yesus digambarkan sebagai ulat. Mazmur 22 ayat 7 dalam bahasa Indonesia dan Mazmur 22 ayat 6 dalam bahasa Inggris berkata, Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh banyak orang. Mazmur 22 ini adalah Mazmur Daud yang merupakan nubuatan tentang Yesus. Karenanya saat Daud berkata, Aku ini ulat dan bukan orang, maka itu adalah bayangan tentang kehidupan Yesus. Dan memang anak manusia disebut ulat. Ayub berkata dalam Ayub 25 ayat 6, Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berengga, anak manusia yang adalah ulat. Jelas disebutkan bahwa anak manusia adalah ulat, dan dalam Alkitab, anak manusia adalah istilah kata ganti orang ketiga untuk Yesus. Kemudian, jika kita buka Matius 2 ayat 15, di sana dikatakan, Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, Dari Mesir kupanggil anakku. Yesus beserta orang tuanya sempat menyingkir ke Mesir, agar digenapi nubuatan dalam Hosea 11 ayat 1 yang berkata, Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Jadi, meskipun dalam Hosea 11 ayat 1, anak yang dimaksudkan adalah Israel, tetapi ayat itu digunakan oleh Matius sebagai bukti nubuatan yang digenapi saat Yesus dipanggil oleh Allah Bapa kembali dari Mesir. Mengapa nubuatan ini perlu kita ketahui? Karena Alkitab berkata dalam Yesaya 41 ayat 14 yang berbunyi, Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan,
dan yang menebus engkau ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Kata cacing dalam ayat ini berasal dari kata Ibrani yang sama dengan kata ulat dalam Mazmur 22 ayat 7 tadi. Itu sebabnya dalam bahasa Inggris tetap menggunakan kata worm. Namun, kata ulat dalam ayat ini bukan diterjemahkan dari kata ulat yang sama sebagaimana Mazmur 22 ayat 7, tetapi dari kata Ibrani yang berarti manusia dewasa. Itu sebabnya dalam versi King James disebut ye men, yaitu men of Israel. Karenanya, dari penjelasan Alkitab, ulat tersebut adalah nubuatan tentang anak manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena orang Yahudi menganggap Kristus sebagai ulat dan memperlakukannya seperti itu. Yesus menjijikkan bagi mereka dan dibenci oleh mereka, ditolak oleh mereka. Setiap orang menginjak-injaknya dan menginjak-injaknya seperti manusia menginjak ulat. Itu sebabnya Paulus menuliskan dalam Ibrani 10 ayat 29, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Yesus anak Allah diinjak-injak oleh orang Yahudi. Sebab ingat, buku Ibrani adalah pekabaran Paulus kepada orang Ibrani. Itu sebabnya Yesaya sudah menubuatkan dalam Yesaya 52 ayat 14. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Persis seperti pernyataan tentang ulat dalam Mazmur 22 ayat 7. Aku ini ulat dan bukan orang. Jelas bahwa ulat tersebut adalah Yesus Kristus yang diinjak-injak oleh manusia berdosa. Perhatikan kondisi Yesus yang diinjak-injak. Mazmur 22 ayat 15. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Namun demikian, apakah Yesus membalas? Christ Triumphant halaman 288 paragraf 2 berkata, Dia Kristus adalah terang dunia, namun dunia tidak mengenalnya. Dia menciptakan dunia, namun dunia tidak mau mengakuinya. Namun ketika nyawanya dicari, yang mulia sorga harus pergi dari satu tempat ke tempat lain. Sorga menandai ini. Dan dia dihina dan ditolak. Dia diejek, dicerca. Namun ketika dia dicerca, dia tidak mencerca lagi. Jadi Yesus meski dihina, ditolak, diinjak, bahkan dibunuh, dia tetap mengasihi kita. Sebab satu jiwa berharga baginya. Yesus rela mati meski hanya untuk satu jiwa. Karenanya Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Inilah kebenaran mengapa Yesus disebut teladan agung. Tidak hanya Yesus rela tinggalkan sorga, turun ke dunia ini untuk menjadi manusia, tetapi Yesus rela hidup menderita aniaya demi keselamatan kita. Bagaimana dengan kita? Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 277 paragraf 3. Semua orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus dengan mengambil langkah ini telah berjanji untuk berjalan sebagaimana Dia berjalan. Jika kita mengaku Kristen, maka kita harus hidup sebagaimana Kristus hidup. Rela berkorban demi sesama, meski dihina, ditolak, diinjak-injak. Sebab keselamatan satu orang lebih berharga bagi Tuhan. Kiranya teladan Kristus menjadi teladan bagi kita oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kita. Sebab hanya di dalam Yesus kita dapat berbuah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus.
Terima kasih atas nasihat yang indah dan menguatkan dan penting sekali bagi kami. Kami bila mana menolong sesama dan ditipu, kami sudah tidak percaya. Tetapi berbeda dengan Yesus. Dia datang ke dunia ini yang adalah ciptaannya, tetapi ciptaannya menolak dia, bahkan mengejek dia, menghina dia, menginjak dia, dan membunuhnya. Tetapi Yesus tetap teguh hingga pada akhirnya, sebab keselamatan jiwa yang adalah terutama baginya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus dalam hati kami dapat hidup sebagaimana Yesus hidup, rela menderita aniaya demi keselamatan jiwa-jiwa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.